Saya punya kitab Masyaurawi itu kitab para habaib. Orang-orang alim habaib itu biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan sealim Abdul Haddad itu pegangannya kitab Al-Masyaurawi. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Haddad itu Habib Abdul Haddad itu kitab Masyaurawi. Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah As-Siddiqah. Itu seorang syarifah zuriyahnya Nabi itu ya termasuk kalau ngetikan seperti ini. Oh dia seneng guyon, rileks maksudnya zaman di hidup itu terkenal. Istaharat bidu abah itu ya rileks dia sering guyon, sering gejol-gejolkan ya. Itu di antara munajatnya bilang gini. Ya Allah, jika saya masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana di neraka. Dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh. Masa orang melafalkan la ilaha illallah masih masuk neraka? Neraka itu goblok ya, kalimat la ilaha illallah kok diobong, itu ora sopan maksudnya ora sopan. Itu ada syiddatil hira, mereka sangat-sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimat thayyibah. Mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka. Mulane Nur Malik ilmu neraka itu aneh. Awas kena ilmu neraka. Wong aneh berarti kena. Saya punya analogi begini, ini rumah tenang. Tapi sampean jangan menganggap omongan saya hukum, bisa saja ini pas jadab. Kowe nek agak ngono ya bebo, napa? Misalnya sampean tak bedheki. Ini mushaf ya, mushaf itu Quran itu, cara bahasa Indonesia Quran itu. Cara bahasa bener itu sebenarnya mushaf. Ini mushaf diinjek Ki Fuad, murtad apa enggak? Enggak, jawab saja. Murtad kan? Atau dilecehkan. Wes Mustafa, jengotlah khusyuklah. Misalnya nyelecehkan mushaf murtad atau murtad. Intinya melecehkan mushaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Urung ana tenan, awas kena salah paham. Rokok kena salah paham. Dan itu disepakati ulama, orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf, semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu. Dengerin ya, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka. Ini bukan urusan kue sentimen Ki Fuad, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Tidak seperti itu. Kue iso bayang nono malaikat, wani nyaduk mushaf. Tidak bayangkan saja, kue iso gak, kue waras loh, tak waras. Kue iso gak bayang nono malaikat sing terhormat iku. Terus raro aturan nganti nyadui mushaf. Padahal mushaf ada di dada si hamalatul Quran atau hafid. Gak kue iso bayang nono orang. Mboten sakit, malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara aturannya ora oleh nyabdi wong hafal Quran. Piye dadane ono murtad ya. Nah, sebab itu kamu jangan kaget misalnya Nabi cerita orang yang hafal surat Tabarok, Mungkar Nakir itu masyhur, sama nanti cari di kitab Ibnu Katsir. Ada orang hafal surat Tabarok tapi budik. Mbok budik biar ora. Mau bedik dhisik wis saiki ku nemen saiki masalah ngono apa padakno berhubung cerita dhisik bedik terus padakno kabeh bedik saiki wong dhisik bedik bodoni wong 10.000 wis bedik saiki 800 miliar orang bedik. Dadi bedik dhisik wis saiki ku gitu. Wong dhisik ku ning perapatan ndok wong wedok wis bedik. Saiki kelas klabing wis biasa. Dadi ukuran bedik iku padakno. Walhasil malaikat Mungkar Nakir sesuai prosedur orangnya tapi diantemi. Jotosil. Antar kenale dekne digodho jare wong nek dituthuk wajur kok sawalang-walang. Ora usah takok godhone tuku ning ndi wis duwe kok tuku barang wis duwe kok tuku barang. Nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus ganteng. Kamu tahu saya siapa? Ada jelmaan itu. Saya tahu kamu adalah kalamu. Ya sudah kalau saya kalamu, karena kenapa kamu berani memukul saya? Dari Mungkar Nakir, saya tidak mukul kamu, mukul orang ini. Orang ini adalah fasik. Aturan saya kalau sama orang fasik harus mukul. Dari surat Tabar tadi. Tapi saya ada di dadanya, kalau mukul dia kena saya. Berarti kayak gak ngergani kalamu. Bingung malaikat Mungkar. Yo aku yo ora wani nampi kok ambek wonge. Tapi aku nang kono. Wes pokoke bantah-bantahan terus dari surat Tabar. Wis ngene. Kowe ora ngarai iso di keputusan, nek lapor pangeran. Yo lapor pangeran. Bareng lapor pangeran. Maka Nakir kondo, ini ada problem mesti cerita. Ini ada problem. Ini kan di luar dugaan ini ada sedikit problem. Orang ini tak seksa gak mau yang melindungi surat Tabarok. Di situ hanya satu surat Tabarok.
Mau cari riwayat kulhu saya sebetulnya kan harus gampang. Tapi riwayatnya kafe tabar kok kon genting. Sebenarnya kalau nuruti selera saya ini riwayat itu kulhu saja supaya lebih mudah dihafal. Tapi mau sok sanad kok dirubah-rubah. Tabarak Mustafa serata mikir. Sedurunge mati setor aku Mas yo. Jadi misalnya mati Senin, Ahade setor. Muga nek store kesuwen lali neh. Yo mati Senin setor apa? Ahad, kok saiki kok ben lali, semantokno anak semua lali deh. Wis bantah-bantah semater pangeran. Ya Allah, jika saya sebagai kalamuka tidak bisa mensafati orang ini, orang yang menghafal saya, bahkan dia tidak tidur karena saya, punya kesibukan tetap ngaji saya, sampai dia tidak lupa sampai sekarang. Hapuskan saya, anni min kitabil. Aku aduk ora sebagai kitab buka ya. Aku ora usah dadi surat tabarak. Wis dadi makhluk biasa, ora usah dadi kalamuka. Timbang dadi kalamuka ya ora keren, ra iso nyafaati ya apa? Tiang iki. Terus Allah ngendikan, wis wong iku wekmu. Terus disafaati hatta dakhalal. Sehingga disebut yaitu ala sirati nur satru sewa ilal jannati nabo rafiqa wa minan nari sitrau wa hijab. Al-Qur'an itu minan nari sitrau wa hijab. Logikanya seperti itu. Sehingga normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat thayyibah, yang hafal beberapa kali, normalnya itu enggak masuk neraka. Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat thayyibah atau ada Qur'annya. Makanya Kanjeng Nabi ya sering ngendikan neraka mletene ngono Allah itu jonge ora usah wedi wa innan nar lam takul asar sujud. Nabi itu berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka, Nabi masih ngendikan wa innan nar lam takul asar sujud, tapi neraka ora wani mangan asar. Nah kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama baduk, mergo rata-rata baduk itu ngecap macam-macam lah, mergo kakean sujud. Dari Imam Nawawi yang ngarang kitab Masmu itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu 2 tangan, 2 rukbaten, 2 kodamen. Harusnya jangan hanya baduk, tapi ya baduk, yaden, rukbaten, kodamen anggota 7. Lah anggota 7 wae iso ngadeg mergo anggota yang lain. Kudune yo kabeh. Pokoke malah hasil itu gak sido. Malah hasil itu gak sido. Wah cocok Mbah ngono iki. Sepatutnya cocok. Sebab itu, ini cerita Kalamul Majidubin ya. Ini entah jadi syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah berontok. Kadang ya jadi masyhur itu ngendikannya yang orang Burda itu. Sebut ini bu. Ketika muji ayatul Rahman itu. Ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman. Nggih. Kula waca nggih. Intat luha khifatan min harina riladho atfa taharra ladho min wiridiha siyami. Intat lu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman, maknane Quran. Beliau pakai dhamir muannas karena beliau meredaksikan Quran tuh ayatul Rahman. Ayatul Rahmani qadiyatul kursi. Pokoknya dia meredaksikan Quran tuh ayatul Rahman karena sebagian istilahnya Quran tuh ayat atas tenggene juz pinten selikur nggih sing bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Intatlu lamun maca sira ha ing ayatir Rahman, manane Quran. Khifatan krana wedi min harrinari ladho, sangka panase neraka ladho. Intas tuha khifatan min harrinari ladho mesti atfakta, mesti mateni sira. Ora kok mungkin mateni atfakta, mongko mateni sira harra ladho ing panase neraka ladho. Kowe nek wedi neraka gampang, wacana Quran mati. Wah itu logikanya seperti itu. Kalau kita haram nginjak mushaf, kita ini menjadi murtad karena melecehkan mushaf. Harusnya malaikat juga kena hukum dong kalau melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat thayyibah. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat gak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk ada ini kebal hukum. Harusnya. Tapi terus ulama-ulama kata syurahul hadis para pensarah masalahnya Allah ngasep nyekso kowe tapi mati lali. Pas dites, kowe apal tenan, apal jae. Bolet. Ning dunya semaan lancar, bareng yang akhirat. Bolet. Iku probleme pengeran aku kurang pasal, nek nyekso wong apal Quran gampang wae. Dites. Bolet.
Tabarakalladzi bi yadil mulku wa huwa mandek. Apa? Wa ala kulli syai'in khabir. Apa ganti. Qadir kok ganti khabir. Tahu kok. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa terus? No. Lalu setor ngarepe guru kadang luntir meneng ngarepe pangeran. Malah meriang, malah apa? Nah, semulane pangeran tak kurang coro, makanya kayak dongo sebuah Quran gak lali, ya. Mereka nak lali itu perkara. Asal gak lali aja nih aman. Tapi sing jamin rak lali itu sopong buat ini di akhiri wal asri. Lagi, falahum ajrun ghairu mamnun wis ilal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw. Yang mau caya Yasin, saya mau ingkar selesai itu komitin gurila ya komitin. Kok kembali lagi kan?